Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurul Anasa Fitri dengan NIM 241040830. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang akan membahas tentang karya sastra dalam pembelajaran SDMI, yaitu pada karya sastra prosa yang difokuskan pada keterampilan membaca dan juga memirsa. Nah, sebelumnya apa sih prosa itu, teman-teman? Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa prosa itu adalah cerita atau karangan bebas yang ditulis dalam bentuk kalimat dan paragraf, tidak terikat oleh aturan-aturan khusus seperti rima dan irama yang ada di dalam puisi. Nah, adapun tujuan prosa dalam pembelajaran SD yaitu meningkatkan keterampilan membaca, pemahaman bacaan, dan kemampuan menulis siswa. Nah, adapun jenis prosa itu ada dua kategori, yaitu prosa lama yang terdiri dari dongeng, fabel, hikayat, legenda, dan juga prosa baru yang terdiri dari cerpen dan novel. Selanjutnya adalah pembelajaran prosa di SD atau MI. Ini diajarkan di kelas 3, 4, dan 5 SD. Nah, di kelas 3 siswa dikenalkan pada prosa sederhana seperti cerpen. Nah, di sini siswa difokuskan pada membaca dan memahami suatu prosa seperti cerpen. Nah, selanjutnya yaitu pada kelas 4. Nah, di sini siswa memperdalam tingkat pemahamannya yaitu dengan menganalisis tokoh, latar, alur. Nah, di sini adalah menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam suatu cerita pendek, misalnya tokoh, latar, alur. Nah, selain itu siswa juga mulai diperkenalkan untuk menulis prosa sederhana, misalnya dengan menulis kalimat dan paragraf di dalam suatu prosa. Nah, yang selanjutnya adalah pada kelas 5. Nah, di sini siswa mulai menulis suatu prosa yang lebih kompleks, misalnya dengan menulis cerpen sederhana. Nah, selain itu juga siswa diajarkan untuk mengapresiasi suatu karya dengan menentukan tema dan amanat cerita. Selanjutnya adalah pembelajaran prosa di SDMI, yaitu pada keterampilan membaca. Nah, prosa itu sendiri dapat menjadi media yang efektif untuk mengembangkan keterampilan membaca pada siswa SD. Nah, adapun manfaat pembelajaran prosa, yang pertama adalah memahami teks. Nah, di sini siswa dapat memahami teks dengan mengidentifikasi unsur-unsur cerita dan juga menemukan pesan yang ada di dalam cerita, baik itu secara tersirat maupun tersurat. Nah, yang ketiga yaitu memperluas kosakata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menulis sesuai dengan kaidah-kaidah atau struktur yang ada di dalam suatu prosa. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan minat baca. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran prosa dalam keterampilan membaca. Yang pertama yaitu dengan berbasis cerita. Nah, di sini siswa dapat membaca cerpen atau dongeng. Selanjutnya bisa diskusi mengenai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, tema. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran konferensi. Nah, di sini siswa diskusi secara berkelompok tentang unsur cerita maupun makna cerita itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah metode CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, di sini siswa bekerja di dalam suatu kelompok. Nah, di dalam kelompok ini siswa membaca dan mendiskusikan hasil bacaannya, kemudian hasil diskusi tersebut juga dituliskan di dalam suatu kertas. Nah, di dalam metode ini siswa bekerja di dalam kelompok untuk difokuskan pada keterampilan membaca
dan juga menulis. Selanjutnya adalah peran guru dalam pembelajaran prosa. Antara lain memilih teks sesuai tingkat siswa, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan juga membimbing pemahaman dan interpretasi teks. Selanjutnya adalah pembelajaran prosa di SD atau MI dalam keterampilan memirsa siswa. Nah, prosa berperan penting dalam mengembangkan keterampilan memirsa atau memahami teks visual. Nah, memirsa itu sendiri tidak hanya mendengarkan, tetapi juga ditampilkan suatu visualnya. Jadi, siswa melihat dan juga mendengarkan serta memahami apa yang didengar dan dilihatnya. Adapun manfaat prosa dalam pembelajaran memirsa yaitu mengembangkan kemampuan analisis visual, pemahaman konteks, perluasan pengetahuan visual, memperkuat keterampilan bahasa, dan yang terakhir meningkatkan minat dan motivasi belajar. Karena siswa SD itu lebih suka apabila disajikan visual, audio visual. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran yang efektif dalam keterampilan memirsa SD pada pembelajaran prosa. Yang pertama adalah dengan gambar bercerita yang disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Nah, di sini guru dapat menceritakan cerita secara lisan dan juga menyajikan suatu gambar. Dan yang kedua yaitu dengan suatu video yang menyajikan prosa secara dinamis yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu media audio visual yang menyediakan pengalaman belajar yang interaktif. Nah, yang terakhir yaitu metode CIRC dan Jigsaw yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah jenis media pembelajaran, antara lain media audio dengan rekaman cerita dan lagu pembelajaran. Yang kedua adalah media visual seperti gambar, foto, dan video. Dan yang terakhir media audio visual seperti film, presentasi, multimedia. Selanjutnya unsur pembangun prosa fiksi, yaitu cerpen, fabel, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua kategori yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu berasal dari dalam suatu karya atau prosa, antara lain tema. Tema ini adalah ide atau gagasan yang mendasari suatu cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan, yaitu pelaku yang memainkan atau yang memerankan suatu cerita dan juga beserta karakter dari masing-masing pelaku atau tokoh tersebut. Yang ketiga adalah alur atau plot, yaitu urutan kejadian cerita mulai dari awal, klimaks, hingga akhir cerita. Yang selanjutnya adalah latar atau setting, misalnya tempat, suasana, dan waktu kejadian cerita. Selanjutnya adalah sudut pandang, yaitu perspektif pengarang dalam menceritakan suatu cerita. Di sini dapat melalui sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan pengarang terhadap pembaca. Nah, di sini pesan itu dapat secara tersurat maupun tersirat. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, bagaimana pengarang itu menuliskan bahasanya. Bisa jadi seperti pilihan kata, kalimat, ataupun bagaimana gaya penulisan pengarang. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik cerita. Nah, ini berasal dari luar karya atau prosa. Terdiri dari latar belakang pengarang, kondisi sosial dan budaya, serta nilai-nilai seperti nilai moral, agama, politik, budaya, dan sosial. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membaca suatu
fabel. Fabel ini adalah salah satu bentuk dari prosa. Di sini fabel ini berjudul Semut dan Belalang. Nah, setelah membaca bersama-sama, kita akan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita ini agar kita dapat lebih memahami cerita atau prosa. Semut dan belalang. Musim panas tiba. Semut-semut sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Sementara itu, belalang hanya bersantai dan bernyanyi. "Hai semut, kenapa kalian bekerja terus? Nikmati saja hidup," kata belalang. "Kami menyiapkan makanan sebelum musim dingin datang," jawab semut. Belalang tertawa dan tetap bermalas-malasan. Saat musim dingin tiba, salju turun dan makanan sulit didapat. Belalang kelaparan dan menggigil. Ia mendatangi rumah semut untuk meminta bantuan. Semut memberinya sedikit makanan lalu berkata, "Lain kali gunakan waktumu dengan bijak." Oke, dari cerita tersebut kita dapat menentukan unsur intrinsiknya, yaitu tema, kerja keras lebih baik daripada bermalas-malasan. Tokoh dan penokohan yang terdiri dari semut yang berkarakter rajin dan bijaksana, adapun belalang yang berkarakter malas dan ceroboh. Nah, yang selanjutnya adalah alur. Di sini dalam cerita menggunakan alur maju dan latar tempat ini berada di hutan dan rumah semut, sedangkan waktunya yaitu pada musim panas dan musim dingin. Adapun amanat yang disampaikan pengarang kepada pembaca yaitu gunakan waktu sebaik mungkin karena kesenangan sesaat bisa membawa penyesalan. Adapun unsur ekstrinsiknya antara lain nilai moral, rajin akan menuai hasil sementara malas akan menyesal. Yang kedua, nilai sosial yaitu saling tolong-menolong tetap penting meski orang itu pernah salah. Dan yang terakhir yaitu latar belakang pengarang. Fabel seperti ini sering berasal dari budaya Nusantara yang kaya akan cerita rakyat tentang hewan yang berperilaku seperti manusia, biasanya untuk menyampaikan pesan moral kepada anak-anak. Oke, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.